Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Idam Azizi NIM 092, Aldi Febrianto NIM 098, Dian Ayu NIM 102, Nadita Agassi NIM 103, Agustin Madianingrati NIM 105, Naimatul Uyun NIM 111, Ainur Rohima NIM 119, saya sendiri Yuyun Novitasari NIM 129, dan Lenora Nabila NIM 130 akan mempresentasikan mengenai pengembangan buku ajar. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian model pengembangan. Jadi model pengembangan ini dapat diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi model pengembangan yang sudah ada. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, entah itu dalam keadaannya menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih sempurna lagi. Pengembangan di sini artinya diarahkan kepada program yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan menjadi program yang lebih baik lagi. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat dari Ade Miharja yang mengatakan bahwa pengembangan itu meliputi kegiatan mengaktifkan sumber, memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan mengintegrasikan kemajuan. Pengembangan model baru disusun berdasarkan pengalaman pada program yang baru saja dilaksanakan, kebutuhan individu atau kelompok, dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan belajar. Di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan buku ajar. Yang pertama, rancangan pengembangan bahan ajar model Azur. Model Azur merupakan salah satu model yang dapat menuntun pembelajar secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model Azur pada pelaksanaannya memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi, dengan melakukan perencanaan secara sistematis dapat membantu memecahkan masalah dan membantu mempermudah mencapaikan pembelajaran. Langkah pertama dalam merencanakan ruang kelas adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pembelajar yang disesuaikan dengan hasil belajar. Langkah kedua dengan menyatakan standar dan tujuan pembelajaran yang spesifik untuk kegiatan yang dilakukan. Langkah ketiga, setelah menganalisis dan menyatakan standar dan tujuan pembelajaran, maka tugas selanjutnya adalah membangun jembatan di antara kedua titik tersebut dengan memilih strategi pengajaran, teknologi, dan media yang disesuaikan, serta memutuskan materi yang akan diberikan. Langkah selanjutnya adalah dengan melibatkan peran pembelajar untuk menggunakan teknologi, strategi, dan materi untuk membantu pembelajar mencapai tujuan belajar dan dalam melibatkan peran guru sebagai fasilitator. Langkah kelima yaitu dengan melibatkan partisipasi pembelajar. Sedangkan langkah terakhir adalah mengevaluasi dan merevisi. Setelah melaksanakan pembelajaran di ruang kelas, penting untuk mengevaluasi dampak kegiatan yang telah berlangsung terhadap pembelajar. Rancangan pengembangan bahan ajar model Azur merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas. Perencanaan pembelajaran model Azur meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analis learners. Tahap pertama adalah menganalisis pembelajar. Pembelajaran biasanya kita lakukan kepada sekelompok siswa atau mahasiswa yang mempunyai karakteristik tertentu. Ada 3 karakteristik yang sebaiknya diperhatikan pada pendiri pembelajar, yaitu karakteristik umum, yang termasuk dalam karakteristik umum adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kerjaan, etis kebudayaan, dan faktor sosial ekonomi. Karakteristik umum ini dapat digunakan untuk menuntun kita dalam memilih metode, strategi, dan media untuk pembelajaran. Yang kedua, standar dan objektif. Tahap kedua adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Standar diambil dari standar kompetisi yang sudah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah menggunakan format ABCD. A adalah audien, siswa atau mahasiswa yang menjadi peserta didik kita.
instruksi yang kita ajukan harus fokus kepada apa yang harus dilakukan pembelajaran, bukan pada apa yang harus dilakukan pengajar. B. Behavior, kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang harus dimiliki pembelajar. C. Condition atau kondisi pada saat performa pembelajar yang sedang diukur. Dan D adalah degree, yaitu kriteria yang menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan pembelajar. Yang ketiga, strategis teknologi, media, dan material. Tahap ketiga dalam merencanakan pembelajaran yang efektif adalah memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang harus sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih apakah yang berpusat pada siswa atau berpusat pada guru, sekaligus menentukan metode yang akan digunakan. Yang perlu digarisbawahi dalam poin ini adalah bahwa tidak ada satu metode yang paling baik dari metode yang lainnya, dan tidak ada satu metode yang dapat menyenangkan atau menjawab kebutuhan pembelajar secara seimbang dan menyeluruh, sehingga harus dipertimbangkan mensinergikan beberapa metode. Yang keempat, utilize teknologi media and material. Tahap keempat adalah menggunakan teknologi media dan material. Pada tahap ini melibatkan perencanaan peran kita sebagai guru atau dosen dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan tahap ini, ikuti proses 5P, yaitu preview, tahu tinjau. Yang kedua, prepare, menyiapkan. Yang ketiga, prepare, mempersiapkan teknologi. 4, prepare, mempersiapkan lingkungan belajar. Yang kelima, provide, atau menyediakan. Yang kelima, require learner participation. Tahap kelima adalah mengaktifkan partisipasi pembelajar. Belajar tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus bisa merasakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang dipelajari sebagai hasil belajar. Dalam mengaktifkan pembelajar di dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi media dan materi, alangkah baiknya kalau ada sentuhan psikologisnya, karena akan sangat menentukan proses dan keberhasilan belajar. Psikologi belajar dalam proses pembelajaran yang diperlukan adalah behavioris, kognitivis, konstruktivis, yang terakhir sosial. Yang keenam, evaluate and revise. Tahap keenam adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita pilih dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu rancangan pengembangan bahan ajar model ADI. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar dibutuhkan model pengembangan guna memastikan hasilnya. Penggunaan model pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan teori akan menjamin kualitas bahan ajar. Model instruksional ADI merupakan proses instruksional yang sudah umum digunakan baik secara tradisional oleh pengembangan diklat. Nah, ada 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang mengekspresikan panduan perangkat pengembangan pelatihan dan kinerja yang dinamis. Nah, untuk yang satu yaitu analisis dari 5 fase tadi, yaitu analisis nomor 1. Nah, dalam tahap ini kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dan tujuan pembelajaran. Beberapa analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu analisis kerja. Dalam tahapan ini mulai dimunculkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu analisis siswa. Nah, untuk analisis siswa ini merupakan telaah karakteristik siswa berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangannya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Hasil analisis siswa berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat dijadikan gambar dalam mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Nah, jadi analisis materi ini berkenaan dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur merupakan bentuk
identifikasi maksudnya maaf terhadap materi agar relevan dengan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran yang ada di dalam. Nah, dalam tahap ini analisis dilakukan dengan metode studi pustaka. Nah, tujuan dari analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran ini merupakan langkah yang diperlakukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Pada tahap ini beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Nah, satu yaitu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, dua yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan demikian tahap ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, itu tadi fase nomor 1 yaitu analisis. Nah, sekarang beralih di fase nomor 2 yaitu desain. Tahapan desain ini meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Untuk poin kedua yaitu merancang skenario pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Jadi seperti itu untuk tahap desain. Nah, untuk fase nomor 3 yaitu pengembangan. Nah, dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar ada dua tujuan penting yang perlu dicapai, antara lain yaitu memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ini beberapa poin yang perlu didapatkan dalam tahap ini, diantaranya yaitu bentuk bahan ajar yang perlu dibuat dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan bentuk bahan ajar yang perlu dibuat dan dimodifikasi sehingga dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk fase yang keempat yaitu implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini dalam penelitian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Nah, selama implementasi rancangan bahan ajar rancangan bahan ajar yang telah nyata di kelas, maksudnya rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Setelah diterapkan, dalam bentuk kegiatan pembelajaran kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan bahan ajar berikut. Tujuannya apa? Yaitu membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi personal yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran, memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa meningkat walaupun tidak secara drastis, begitu teman-teman. Untuk fase yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam desain sistem pembelajaran ADI untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau per minggu. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester akhir gitu ya teman-teman. Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. Kemudian revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh tujuan
pengembangan bahan ajar. Saya Dian Ayu Permatasari, NIM 102 akan menjelaskan mengenai rancangan pengembangan model bahan ajar CAM. Menurut CAM, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat dapat dimulai dari titik manapun di dalam siklus tersebut. Pengembangan perangkat model CAM memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Model CAM adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Alur tersebut merupakan rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Dalam model pengembangan CAM berfokus pada perspektif siswa dibanding pada isi materi. Model ini dapat digunakan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran model CAM terdapat unsur-unsur pengembangan perangkat, diantaranya sebagai berikut. Identifikasi masalah pembelajaran. Tujuan dari tahap adalah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan yang menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik yang menyangkut model pendekatan, metode, teknik, maupun strategi yang digunakan guru untuk mencapai pembelajaran, bahkan kajian pokok, bahasan, atau materi yang akan dikembangkan. Selanjutnya, disusun alternatif atau cara pembelajaran yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan seperti yang diharapkan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu analisis siswa. Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan karakteristik siswa yang meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman baik individu maupun kelompok. Analisis siswa dapat dilihat melalui tingkah laku serta karakteristik siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Analisis tugas merupakan kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Analisis tugas jalan dengan analisis tujuan. Dalam komponen pembelajaran, sistem yang menjelaskan bahwa analisis tujuan dilakukan untuk mengetahui dan menentukan model pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi analisis ini adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Yang selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Pada tahap ini berfungsi sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka pembelajaran, kerangka kerja dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil belajar serta paduan siswa dalam belajar. Yang selanjutnya penyusunan instrumen evaluasi bertujuan untuk menilai hasil belajar dan kriteria penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur ketuntasan pencapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Pada tahap ini, pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini meliputi pemilihan model, pendekatan, metode, pemilihan format yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pemilihan media atau sumber belajar. Pada tahap ini, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada penggunaan sumber pembelajaran atau media yang dipilih. Jika sumber-sumber pembelajaran dipilih dan disiapkan dengan hati-hati, maka dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Pelayanan pendukung. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan merinci pelayan penunjang yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan semua kegiatan serta memperoleh atau membuat bahan ajar. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembelajaran dan berfungsi sebagai materi informasi kepada pengajar atau tim pengembang. Seberapa baik program telah berfungsi dalam mencapai berbagai sasaran. Penilaian formatif dilaksanakan selama pengembangan dan uji coba. Evaluasi formatif dalam hal ini secara langsung untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan utama pada akhir pembelajaran. Sumber informasi utama kemungkinan besar didapatkan baik dari hasil post-test dan uji akhir pembelajaran. Penilaian formatif meliputi hasil ujian akhir unit dan ujian akhir untuk pelajaran tertentu. Revisi perangkat pembelajaran. Melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran merupakan setiap langkah rancangan pembelajaran yang selalu dihubungkan dengan revisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi
dan memperbaiki rancangan yang dibuat. Selain itu, untuk agar rancangan tersebut semakin tahun semakin bagus. Kenalkan, nama saya Nadita Agassi Salim, NIM 180210402103. Saya akan menjelaskan mengenai model Dig and Carry. Pengembangan bahan ajar pembelajaran dengan menggunakan model Dig and Carry ini, model ini dipilih sebagai dasar pengembangan bahan ajar strategi pembelajaran bagi mahasiswa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, prosedur kerja Dig and Carry cukup jelas, dan yang kedua, model ini mempunyai karakteristik yang mengacu pada tujuan dan ada keserasian dengan tujuan, sistematik dan berpedoman pada evaluasi. Dan ketiga, model ini, rancangan Dig and Carry ini menggunakan langkah-langkah yang jelas dalam merancang bahan ajar. Dan yang keempat, yaitu model Dig and Carry ini menekankan aspek revisi atau perbaikan pembelajaran yang menyeluruh dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu model Dig and Carry ini dapat digunakan untuk pengembangan bahan pembelajaran pada ranah informasi, verbal, keterampilan intelektual, psikomotor, dan sikap yang relevan dengan mata kuliah strategi pembelajaran bagi mahasiswa. Nah, model ini terdiri atas 10 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan instruktusional umum, dan yang kedua, melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pembelajar, dan yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, 5, mengembangkan item-item tes acuan patokan, dan keenam, mengembangkan strategi pembelajaran, 7, mengembangkan dan menulis bahan pembelajaran, 8, pendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, dan 9, merevisi kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Dan model ini menyadari bahwa sebuah model pembelajaran, rancangan pembelajaran yang bersifat sistematik dan linear. Pengembangan ini mencoba untuk menerapkan proses iteratif dalam buku ajar yang dikembangkan usaha dan yang dikembangkan, dan usaha ini diwujudkan dengan cara memberikan umpan balik dan tindak lanjut pada setiap siswa ketika selesai mengerjakan tes akhir di dalam subbab-subbabnya. Dan pemberian tes sambil berjalan yang bernama embedded test ini di sela-sela materi juga merupakan usaha untuk sedikit mengurangi sifat linear model Dig and Carry ini. Nah, dengan tes ini siswa dapat merefleksi materi yang telah dibacanya, dan menurut Hagbard 1996 ini mengatakan bahwa prosedur yang menggambarkan pendekatan sistematik dalam pengembangan pembelajaran dibagi ke dalam 5 fase, yaitu kelima fase tersebut yaitu yang pertama, mendiagnosa, yang kedua, merancang, desain, ketiga, mendapatkan brosur, dan 4, memproduksi, produce, dan yang kelima, menghaluskan atau refine. Fase ini mendiagnosa meliputi 2 langkah, yaitu pertama, memperhitungkan apa yang dibutuhkan oleh pembelajar untuk diketahui dan menilai apa yang telah pelajar ketahui. Dan fase ini merancang terdiri atas kegiatan merancang tes peningkatan pembelajar, yang mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif dan memilih media yang sesuai, dan mengurutkan aktivitas belajar dalam program, merancang aktivitas pendahuluan, dan merencanakan aktivitas selanjutnya. Dan fase ini meliputi menjamin materi ada yang di tangan dan mendapatkan materi baru. Dalam fase ini memproduksi kegiatan yang dilakukan adalah memodifikasi materi yang ada dan materi yang baru. Fase ini menghaluskan dari atas, melakukan program tes skala kecil dan mengevaluasi prosedur dan presentasi, memperbaiki sesuai dengan program dan melakukan program tes kelas, evaluasi prosedur dan prestasi, dan merevisi dalam mengantisipasi sekolah masa depan. Dalam perancangan pembelajaran model Dig and Carry ini, kelima fase yang saya sebutkan tadi terlihat jelas dalam langkah-langkah yang disusun oleh mereka. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai rancangan pengembangan bahan ajar model Hanafin dan Peck. Model Hanafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, fase pengembangan, dan implementasi. Model Hanafin dan Peck lebih berorientasi produk dan melalui 3 fase. Fase pertama dari model Hanafin dan Peck adalah analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, dan peralatan serta keperluan media pembelajaran. Setelah semua keperluan diidentifikasi, Hanafin dan Peck menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum meneruskan pembangunan ke fase desain. Terdapat langkah-langkah dalam fase analisis kebutuhan. Glasgow dalam Wina Sanjaya tahun 2008 halaman 93 mengemukakan secara detail langkah-langkah need assessment, yakni yang pertama, tahapan pengumpulan informasi. Yang kedua, tahapan mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, analisis performance. Kemudian mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya. Yang kelima, mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang keenam, mengidentifikasi tujuan. Dan yang terakhir, menentukan permasalahan. Untuk fase kedua dari model Hanafin dan Peck adalah fase desain. Di dalam fase desain, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumenkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase desain ialah dokumen storyboard, yang mengikuti urutan aktivitas pengajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran seperti yang diperoleh dalam fase analisis kebutuhan. Untuk fase ketiga dari model Hanafin dan Peck adalah fase pengembangan dan implementasi. Hanafin dan Peck tahun 1988 mengatakan aktivitas yang dilakukan pada fase pengembangan dan implementasi ialah penghasilan diagram alir, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alir yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian dan pengujian dilaksanakan pada fase ini. Hasil dari proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam proses pengubahsuaian untuk mencapai kualitas media yang dikehendaki. Untuk rancangan pengembangan bahan ajar yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Uyun. Perkenalkan, nama saya Naim Matul Uyun, NIM 180 210 402 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pengembangan buku bahan ajar model Geeks and Bricks. Geeks dan kawan-kawan menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Geeks 1992. Ada 8 fase proses pembelajaran menurut Robert M. Gigning. Yang pertama yaitu motivasi fase awal, memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, atau yang disebut motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pemahaman. Individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga yaitu pemerolehan. Individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Yang keempat, penahanan. Menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang, proses mengingat jangka panjang. Yang kelima, ingatlah kembali. Mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Selanjutnya yaitu perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai inti pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu umpan balik. Individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran menurut Briggs. Model pembelajaran Briggs berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru, karena guru yang bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional dan yang akan menjadi tim pengembang instruksional.
Langkah-langkah model pembelajaran BRICS dalam Prawira Adil Raga 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan. Langkah awal ini merupakan langkah yang paling penting karena guru harus mengidentifikasi tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu perincian tujuan. Tujuan yang telah diidentifikasi dirinci berdasarkan keterampilan-keterampilan apa yang akan dimiliki oleh siswa. Rumusan yang selanjutnya yaitu rumusan tujuan. Tujuan yang telah dirinci tadi dirumuskan dalam satu kalimat pernyataan yang mengandung kemampuan apa dan tingkat kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa selama mereka dalam proses pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu analisis tujuan. Kegiatan ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang dianggap sering ditemukan tingkat kegagalannya diganti dengan tujuan-tujuan yang lebih rasional tingkat keberhasilannya. Langkah selanjutnya yaitu penyiapan evaluasi. Hasil pembelajaran setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah menyiapkan evaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menyusun evaluasi belajar yang reliable adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Yang keenam yaitu sekuens dan jenjang belajar. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan bagi guru untuk memprediksi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di kelas. Langkah selanjutnya yaitu penentuan kegiatan belajar. Setelah guru melakukan tindakan perkiraan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, maka guru harus menentukan bentuk kegiatan belajar yang dikehendaki agar tujuan pembelajaran tercapai. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan tim pengembang pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah pemilihan media, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengembang pembelajaran adalah penentuan stimulus, pemilihan media, penentuan kondisi belajar, perumusan strategi pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, evaluasi formatif, dan penyusunan pedoman pemanfaatan. Langkah selanjutnya yaitu monitoring pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, baik dilakukan oleh guru sebagai individu dan sebagai tim, maka guru hendaknya melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kegiatan yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar dapat teridentifikasi kegagalan atau keberhasilan tingkat mengajar guru. Langkah selanjutnya yaitu uji coba dan revisi atau evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk menilai apakah tingkat keberhasilan pembelajaran dapat diukur. Pada tahap ini terdapat proses uji coba dan revisi. Berarti bahwa kegiatan yang dianggap gagal akan terlihat hasilnya dan diperbaiki kembali agar kegagalan yang dialami siswa dapat diminimalisir. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir telah selesai dilakukan. Cakupan tujuan penilaian ini lebih luas, karena yang diukur adalah kegiatan pembelajaran dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi-materi secara total. Selanjutnya adalah rancangan pengembangan bahan ajar model Borg and Gall. Strategi untuk mengembangkan suatu produk pendidikan oleh Borg and Gall disebut sebagai penelitian dan pengembangan, yaitu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pemilihan model pengembangan yang disampaikan oleh Borg and Gall didasarkan pada kelengkapan dan keruntutan langkah-langkah yang disajikan dalam model pengembangan tersebut. Menurut Hafiz, dalam bukunya tahun 2013, halaman 37, model pengembangan yang sering digunakan oleh para peneliti di bidang pendidikan itu ada 3. Salah satunya yaitu model pengembangan yang disampaikan oleh Borg and Gall, prosedural, langkah-langkah. Lalu ada penelitian yang dikembangkan oleh Borg and Gall dalam bukunya Sugiono tahun 2014 halaman 298 dapat digambarkan, yaitu yang pertama ada potensi dan masalah, ada pengumpulan data, ada desain produk, ada validasi desain, lalu ada revisi desain, ada uji coba produk, ada revisi produk, ada uji pemakaian, ada revisi produk, dan juga ada produksi massal. Yang pertama ada potensi massal, di mana pengembangan itu merupakan kegiatan yang berawal dari adanya potensi dan juga masalah.
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambahan. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Yang kedua ada pengumpulan data. Sebelum menentukan pilihan, perencanaan produk yang dikembangkan sebaiknya diadakan pengumpulan dan kebutuhan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh sekolah tempat penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan itu digunakan sebagai bahan untuk perancangan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ada desain produk. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah penelitian membuat desain produk yang dikembangkan. Produk yang dihasilkan berupa suplemen bahan ajar cetak dengan materi yang sering digunakan di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah validasi desain, yaitu melakukan validasi desain itu merupakan proses kegiatan yang menilai rancangan produk secara rasional. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Yang kelima adalah perbaikan desain. Perbaikan desain dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari para ahli. Semua masukan, kritik, saran, dan rekomendasi dari para ahli dan guru berpengalaman dicatat dan dijadikan dasar untuk memperbaiki desain produk yang dikembangkan. Selanjutnya adalah uji coba produk. Setelah dilakukan revisi dan perbaikan oleh validator, maka langkah selanjutnya yaitu uji coba produk. Uji coba ini bertujuan untuk melihat keefektifan produk yang dikembangkan. Pengembangan produk dapat langsung diuji coba setelah divalidasi dan direvisi oleh validator. Yang ketujuh adalah revisi produk. Revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Hasil coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang program atau produk yang dikembangkan. Berdasarkan data tersebut, apakah masih diperlukan untuk melakukan evaluasi yang sama dengan mengambil situs yang sama pula. Selanjutnya adalah yang ke-8, uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin masih ada sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki, maka selanjutnya produk yang berupa suplemen bahan ajar tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas atau kelompok yang lebih luas. Yang terakhir adalah revisi produk. Revisi produk akhir yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji coba pemakaian. Revisi produk ini dilakukan apabila produk yang diuji coba pada kelompok besar masih mempunyai kelemahan atau kekurangan sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperoleh produk yang layak digunakan. Pengembangan bahan ajar model 4D atau 4D. Desain model 4D yang dikemukakan oleh Tiaga Rajan, Semel dan Semel tahun 1974 yang digunakan untuk alur pengembangan perangkat pembelajaran, pada dasarnya dimaksudkan untuk pelatihan guru anak-anak berkebutuhan khusus dan penekanannya pada pengembangan bahan ajar. Menurut Rianto, model pengembangan 4D yang dapat diadaptasikan menjadi 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Secara garis besar, keempat tahap tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah define atau pendefinisian. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan model R dan D yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Tiaga Rajan menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap desain atau perancangan. Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Tiaga Rajan tahun 1974 membagi perancangan menjadi 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama adalah penyusunan tes acuan patokan. Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Yang kedua adalah pemilihan media.
Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu siswa dalam penyampaian kompetensi dasar. Yang ketiga adalah pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan dapat membantu dalam pembelajaran. Yang keempat adalah perancangan awal. Dalam tahap perancangan ini, peneliti sudah membuat produk awal atau rancangan produk. Pada konteks ini, pengembangan bahan ajar. Tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dan selanjutnya pada rancangan pengembangan bahan ajar yaitu adalah tahap pengembangan. Pada kegiatan pengembangan bahan ajar ini, tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil pengujian kemudian digunakan untuk revisi, sehingga modul atau buku ajar tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Dalam konteks ini, pengembangan model pembelajaran, kegiatan pengembangan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah validasi model oleh ahli atau pakar. Yang kedua, revisi berdasarkan masukan dari pakar pada saat validasi. Yang ketiga adalah uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas sesuai situasi nyata yang akan dihadapi. Yang keempat adalah revisi model berdasarkan hasil uji coba. Yang terakhir, implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses pembelajaran tersebut, diuji efektivitas modal dan perangkat model yang dikembangkan. Pengujian efektivitas dapat dilakukan dengan cara eksperimen atau penelitian tindakan kelas. Yang terakhir dalam rancangan pengembangan bahan ajar yaitu penyebarluasan. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap penyebarluasan dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respons umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar yang sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu dapat digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model 4D ini. Kelebihan yaitu yang pertama, lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya lebih lengkap dan sistematis. Yang ketiga, dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan dari para ahli. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari model 4D. Yang pertama, tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Yang kedua adalah analisis tugas yang sejajar dengan analisis konsep dan tidak ditentukan analisis mana yang duluan dilaksanakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.